Aku Jessie, umurku baru 14 tahun. Kedua orang tuaku sudah lama bercerai. Ibu sudah punya suami lagi, sedangkan ayahku masih setia merawatku. Namun, akhir-akhir ini aku marah kepada ayah lantaran kami mau pindah rumah. Padahal aku sudah nyaman dengan rumah yang sekarang. Alasan ayah pindah, katanya harga sewa rumah ini semakin naik. Mau gak mau, aku harus menerima semuanya. Berat sekali rasanya meninggalkan rumah ini. Soalnya banyak sekali kenanganku bersama ibu di sini. Kami akan pindah ke pinggiran kota, ke rumah kontrakan yang lebih murah. Selepas maghrib, aku dan ayah tiba di rumah kontrakan baru. Rumah itu tampak usang, seperti tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Di beranda ada 2 kursi yang terbuat dari kayu. Juga ada 2 jendela besar. "Ayah, serius kita mau tinggal di rumah ini?" tanyaku. Iya nak, rumah ini harga sewanya murah. Kita akan tinggal di sini untuk setahun ke depan. Jawab ayah. Aku masuk ke dalam rumah itu untuk melihat-lihat. Ternyata di dalamnya tidak seseram yang kubayangkan. Rumah itu sudah ada yang membersihkan. Ayah sibuk mengarahkan para pekerja agar hati-hati saat menggotong barang yang mudah pecah. Sementara mereka sibuk, kujelajahi setiap ruangan di rumah ini. Perhatianku terpikat dengan sebuah kamar dekat dapur. Kamar itu tidak ubahnya seperti sebuah galeri lukisan. Ada banyak lukisan wajah manusia di kamar itu. Sebagian dipajang di dinding, sebagian lagi tergeletak di lantai. Aku tidak tahu milik siapa semua lukisan itu. Wajah di lukisan itu pun berbeda-beda. Ada perempuan dan juga lelaki. Setelah puas melihat lukisan-lukisan itu, aku hendak kembali ke ayah. Tapi, tiba-tiba terdengar suara seseorang bersiul. Segera aku menoleh. Kedua mataku menyoroti lukisan-lukisan itu. Aneh sekali, siapa tadi yang bersiul? Karena takut, buru-buru aku lari keluar kamar. Di ruang tamu, ayah masih sibuk menata perabotan. Aku memberitahunya kalau ada kamar yang penuh dengan lukisan. Ayah bilang itu lukisan si pemilik rumah ini dan aku dilarang menyentuhnya. "Tadi ada yang bersiul juga loh ya," kataku. Saya dengar kali kamu. Jawab ayah sambil sibuk membenarkan posisi lemari. "Aku gak salah dengar ya," Ya mungkin aja ada burung lewat. jawab ayah sekenanya. "Malam-malam begini mana ada ya." Jessie, daripada kamu ngomongin yang enggak, lebih baik kamu mandi sana. Aku kesal karena ayah tidak menanggapiku dengan serius. Padahal jelas-jelas ku dengar ada yang bersiul di kamar itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku pun pergi ke kamar mandi. Aku tidur di kamar yang dekat dengan ruang tamu. Entah kenapa aku gak bisa tidur. Kunyalakan televisi dan kucari tayangan film. Lama-kelamaan, kantuk pun datang. Aku tertidur pulas. Tengah malam, tempat tidurku menyembul ke atas, seperti ada yang menendangnya dari bawah. Setelah kuperiksa, tidak ada apa-apa di kolong ranjang. Aku lalu turun dari tempat tidur untuk menghampiri ayah. Kamar ayah ada di paling ujung dekat dengan pintu utama. Jadi, aku harus melewati kamar yang penuh dengan lukisan itu untuk sampai ke sana. Langkahku terhenti.
ketika mendengar suara gemuruh orang yang berbicara di kamar misterius itu. Pelan-pelan, aku melangkah mendekati pintu dan mengintip dari lubang kunci. Dari lubang kecil itu, kulihat penuh orang-orang asing yang sedang mengobrol satu sama lain. Wajah mereka pucat, bukan hanya wajahnya, tapi tubuhnya juga terkesan seperti orang mati. Salah satu dari mereka menoleh kepadaku. Buru-buru aku lari ke kamar ayah untuk memberitahunya soal ini. "Ayah!" teriakku. Tapi aku tidak menemukan ayah. Di atas mejanya, kutemukan secari kertas yang berisi sebuah pesan dari ayah. Jessie, ayah ada urusan mendadak. Jangan keluar rumah selama ayah pergi. Ayah akan segera pulang. Setelah membaca pesan dari ayah, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Aku menelan ludah sendiri. Keramaian di kamar sebelah masih terdengar jelas. Bergegas kututup pintu kamar dan mengunci diri di dalam. Aku naik ke atas tempat tidur ayah, lalu menutup tubuhku dengan selimut. Tak lama berselang, kudengar suara langkah kaki kerumunan orang di ruang tamu. Mereka masih mengobrol satu sama lain. Siapa orang-orang itu? Wajahku berkeringat. Kedua tanganku bergetar karena takut. Semoga mereka tidak menemukanku di kamar ini. Saat aku mencoba untuk tidur kembali, ada yang mengetuk pintu. Jessie, kamu di dalam ya, nak? Hatiku lega saat mendengar suara ayah dari luar. "Iya ya," timpalku. Aku meloncat dari tempat tidur dan langsung membukakan pintu. Setelah pintu itu kubuka, aku tidak melihat ayah. Tapi suara ayah masih dapat kudengar. Jessie, kamu di dalam ya, nak? Suara ayah seakan ada di mana-mana. Aku menoleh ke kanan. Dan di sana puluhan orang asing menatapku sambil tersenyum lebar. Itu senyum yang aneh. Bibir mereka tersungging sampai ke telinga. Aku menjerit, lalu mengunci diri di dalam kamar ayah lagi. Nantikan kelanjutan kisahnya di videoku berikutnya.